Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Ini lagi rame, Ustaz, pernyataan Menteri Agama, yaitu Menteri Yakut Khalil Qomas soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan musola. Gimana tanggapannya, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang membuat rame itu sebetulnya bukan pembatasan penggunaan atau pembatasan volume yang biasa kita dengar dari masjid-masjid. Tapi ada semacam pernyataan, permisalan atau kiasan yang dikemukakan oleh Pak Menteri ketika hendak mengargumentasikan pentingnya bertoleransi dalam sebuah lingkungan. Nah, itulah yang justru lebih diributkan ketimbang kebijakan pembatasan penggunaan toa atau speaker di dalam yang biasa diperdengarkan saat-saat sholat. Jadi kita perlu kembali ke persoalannya supaya tidak gagal fokus, supaya tidak bergeser. Terlepas kita setuju atau tidak setuju terhadap permisalan atau perkiasan itu, yang jelas kayaknya memang pembatasan terhadap penggunaan toa ini perlu dilakukan bukan hanya karena untuk menghormati non-muslim, tapi justru orang Islam sendiri juga terganggu. Pertama, kita pernah dengar dalam ayat suci Al-Quran, Udhkur, ingatlah Tuhanmu untuk dirimu tadarruan wa khufyah, diam-diam dalam keadaan khusyuk. Artinya mestinya kita tidak malah membuat orang terganggu. Mestinya kita juga harus menjaga hak orang lain. Memperdengarkan azan memang sesuatu yang tidak bisa dilarang. Dan saya yakin pembatasan itu bukan bermaksud melarang orang untuk mengumandangkan azan. Tapi bagaimana azan itu tidak membuat suasana menjadi kacau, tidak terdengar, tabrakan di udara. Nah, saya melihat persoalannya sebetulnya bukan pada azan, tapi karena tidak ada manajemen, karena setiap orang di setiap masjid, kadang anak kecil malah, karena tidak ada yang masuk masjid itu kecuali anak kecil, jadi anak kecil itu yang suaranya kadang-kadang keliru-keliru. Ada orang tua yang azan yang sudah tidak membuat orang itu menikmati panggilan, jadi sebetulnya dia dipaksa dan itu mengganggu. Jadi perlu ada keserasian, keindahan gitu, keteduhan azan. Dan karena tidak adanya pembatasan jarak antar masjid, musola juga teriak, akhirnya seolah-olah ini semuanya lomba teriak. Mungkin itu persoalannya. Jadi Ya, mestinya satu masjid cukup, satu daerah tertentu masjid besar itu memperdengarkan azan. Nah, kalau enggak nanti di situ azan, seorang sudah sholat, kalau baru azan lagi di situ, ini juga membingungkan. Jadi memang kayaknya perlu ada regulasi yang tetap menjaga kesakralan azan, jangan sampai itu dilarang. Itu pasti kalau ada orang menyikapi regulasi itu sebagai seolah-olah itu adalah pembatasan azan, itu juga lebay. Ya. Artinya azan yang merupakan panggilan untuk masyarakat, katakanlah untuk beribadah, untuk sholat dan seterusnya, yang mestinya dikumandangkan dengan nada yang indah, dengan alunan yang syahdu, tetapi ketika ia disampaikan atau dikumandangkan dengan katakanlah tadi anak-anak kecil atau bahkan mungkin orang tua yang katakanlah suaranya katakanlah sudah tidak terlalu menarik, itu yang kemudian mengganggu masyarakat sekitar. Ya, boleh jadi yang terganggu itu adalah orang non-muslim. Boleh jadi orang yang sakit. Banyak orang punya alasan. Persoalannya bukan muslim non-muslim. Ada yang menarik-nariknya seolah-olah yang harus dijaga adalah non-muslim. Oh, bukan hanya orang muslim. Banyak orang Islam yang juga terganggu. Okay. Dan menolak azan bukan berarti menolak kebisingan azan, bukan berarti menolak kesakralan azan, bukan berarti, kan banyak orang akhirnya, dan ada kasusnya itu.
akhirnya dipenjarakan karena dia keberatan terhadap suara yang terlalu keras. Nah, supaya tidak terjadi lagi ada orang memprotes kemudian dianggap menistakan agama, dianggap menghina Islam, dan akhirnya dia bisa menjadi korban aksi massa, perlu ada regulasi menurut saya. Dan kalau bisa regulasi itu berkaitan dengan durasi adzan atau suara-suara, bukan hanya adzan, semua acara-acara yang mengambil ruang publik itu dibatasi. Ya, karena tidak semua orang itu suka. Sering kita kalau dengar di desa itu, dia mau dengarkan lagu, tapi yang di luar, yang diperdengarkan speaker bertingkat 4, ya, supaya orang lain ikut mendengarkan. Siapa yang terhibur dengan itu? Jadi menurut saya memang sebaiknya kalau ingin mengajak agama, orang ingin mensiar agama, bagaimana syiar itu benar-benar membuat orang itu tenang, bukan malah terganggu. Hadirkan agama ini sebagai sesuatu yang baik dan tidak perlu ditambah-tambah. Ya, misalnya azan, sebelum azan itu ada tarhib secukupnya. Jangan sampai kemudian disusul dengan semaan, dengan ini tanpa mendengarkan ceramah, misalnya khotbah, teriak-teriak atau mengajari orang. Cukup speakernya itu diperdengarkan di dalam mereka yang memang hadir, orang di tengah jalan. Sebab kalau ada, ayat suci Al-Quran itu kalau diperdengarkan, itu kita harus mendengarkan dengan khusyuk. Tapi kalau sambil ngobrol kita dengarkan, ya sebaiknya tidak. Nggak boleh itu. Justru itu tidak menghormati Al-Quran. Maka dari itu jangan gampang memperdengarkan suara-suara Al-Quran. Bukan karena kita tidak suka. Kalau orang tidak khusyuk, dia bisa dosa. Maunya dapat pahala, malah bisa dapat dosa. Gitu kira-kira. Baik, mungkin apakah artinya masyarakat berpolemik terhadap pernyataan dari atau keberatan dengan pernyataan yang termasuk juga peraturan yang disampaikan oleh Menteri Agama itu dimaknai bukan hanya pembatasan azan tetapi pembatasan syiar agama itu sendiri. Jadi artinya ini dilarang menggunakan toa, artinya juga dilarang mensiarkan agama Islam itu sendiri gitu. Ya, itu yang saya katakan. Jangan kita, pertama Menteri Agama ini kan orang Islam. Ini yang mengerti. Dia juga tidak akan berani mengambil keputusan supaya orang tidak syiar, loh gimana. Tapi mungkin keterbatasan. Kadang respon yang terlalu cepat, kurang tenang, atau pemilihan kata yang kadang justru menimbulkan persoalan baru. Ini sendiri sudah harus diklarifikasi dengan persoalan pembatasan. Akhirnya justru sibuk klarifikasi untuk perkiasan. Iya. Dan itu kontraproduktif. Jadi perlu lebih tenang. Kemudian perlu lebih jeli, cermat dalam memilih kata. Saya yakin dia tidak bermaksud menyamakan dengan gonggongan anjing. Tapi artinya dalam sebuah masyarakat yang anjing itu juga menggonggong, yaitu itu biasanya kan karena tidak bisa diatur kan. Tapi kalau azan kan manusia kan bisa diatur. Ya kalau bisa tidak mengambil contoh yang berbeda. Contohnya manusia juga dong. Ya. Tapi kalau yang ini contoh manusia, azan memperdengarkan suara yang diajarkan dalam agama, ajakan orang untuk sholat, tiba-tiba yang dicontohkan, dibandingkan, dikiaskan adalah hewan, dan hewan ini identik dengan sesuatu yang negatif. Itu menurut saya akhirnya bukan hanya harus klarifikasi soal regulasi, akhirnya harus klarifikasi soal apa yang dimaksud. Ya. Ini kan melelahkan. Iya, ya. Ya, termasuk klarifikasi dari Menak sendiri yang mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak melarang masjid atau musola menggunakan toa, tetapi hanya untuk mengatur volume speaker, kemudian tidak boleh kencang-kencang dan seterusnya. Tetapi masyarakat sudah kadung katakanlah karena yang terpatri di pikirannya itu adalah analogi tadi yang suara azan disamakan dengan gonggongan anjing dan seterusnya. Akhirnya klarifikasi soal regulasi pembatasan volume durasi itu ditutupi oleh klarifikasi soal perkiasan, dan ini mestinya tidak perlu terjadi. Tapi terlepas dari itu semuanya, masyarakat ini sekarang memang sudah punya karakter baru, karakter terbelah dalam dua polar, dalam dua kubu, berkat narasi, akibat narasi-narasi kenyinyiran yang selalu didengungkan, baik melalui konten video, melalui tulisan-tulisan yang di-share. Akhirnya setiap orang berusaha untuk menegaskan pemihakannya terhadap sebuah kubu. Sehingga siapapun kalau pihak itu ngomong, apapun dia harus disikapi negatif. Sementara pihak itu apapun yang dikatakannya harus didukung.
Jadi antara pendukung fanatik dan pembenci yang ekstrim. Dan dua-duanya adalah korban narasi-narasi yang disebarkan oleh mereka yang mencari keuntungan dari kontroversi. Salah satunya adalah pernyataan Menteri Agama. Baik, ini ada satu artikel aturan main pengeras suara di masjid. Kita sebutkan beberapa contoh. Di Mesir itu melarang penggunaan toa selama Ramadan agar ibadah lebih tenang. Kemudian di Malaysia disebutkan masjid boleh memakai toa hanya untuk azan saja. Di Arab Saudi hanya boleh memakai speaker tapi khusus di dalam masjid saja dan untuk azan saat sholat Jumat, untuk sholat Id dan minta hujan. Kemudian di India pengeras suara masjid dianggap ilegal, kemudian dipantau oleh pengadilan tinggi. Tetapi di Indonesia penggunaan toa ini diatur Kemenak, hanya saja tidak ada sanksi bagi pelanggar. Makanya saya setuju ada regulasi, ada aturan itu. Aturan itu justru membuat azan itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang bagus, sesuatu yang dinanti orang. Tidak setiap orang teriak-teriak begitu, ya. Tapi kalau bisa tidak dicontohkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan azan. Mestinya ada contoh lain gitu, contoh orang yang teriak-teriak atau lagu dangdut atau ya kan banyak itu yang juga teriak-teriak. Tapi manusia. Tapi kalau anjing, wah itu apa? Bagi saya perlu tidak perlu memilih kiasan yang kurang relevan. Artinya tetap penting adanya regulasi atau aturan yang mengatur tentang toa ini. Ya tentu. Ya. Karena yang terganggu bukan hanya non-muslim. Orang sakit, orang yang punya hajatan, itu juga terganggu. Orang yang tidur, banyak yang terganggu. Jadi kalau ditarik ke urusan ini memojokkan umat Islam, itu menurut saya juga lebay. Ya, baik. Artinya penggunaan toa atau pengaturan regulasi tentang penggunaan toa ini bukan kaitannya dengan pembatasan syiar agama. Jelas bukan. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya terkait dengan aturan toa yang diatur oleh Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.